Hahaha. Hahaha. Kenapa airnya tiba-tiba jadi dingin? Iya, pasti Kuofen. Anak itu lagi malas-malasan di luar. Ayo. Ayo. Kita pergi mencari dia. Kakak senior, bibirmu sangat lembut. Haha. Hahaha. Kakak senior, kakak senior. Haha. Adik kedua senior. Guven, kamu seorang pengecut. Aku minta kamu menyalakan air mandi. Tapi kamu malah tidur di sini. Kalau kakak-kakak terkena masuk angin karena dingin. Kamu ini sampah, pantas tidak menanggungnya. Bahkan hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Tak heran selama bertahun-tahun masih menjadi murid tingkat rendah. Kakak kedua, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku tidak berani lagi. Sungguh tidak tahu. Bagaimana Kunlun Su bisa menerima orang selemah dan setidak berdaya kamu. Orang bodoh. Kamu yang berani mesum, lihat kemana kamu. Aku panggil orang. Biar dia sadar. Bu Fan, dengarkan aku baik-baik. Kamu harus hari ini juga mencuci pakaian dalam saudari sesama murid dengan bersih. Kalau tidak, keluar dari Kunlun Su sekarang juga. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Bukankah aku cuma tidur sebentar? Seluruh Kunlun Su. Hanya dunia besar yang paling baik padaku. Mengapa? Ketika aku lulus ujian Dewa Terbuang, menjadi pendekar pedang Dewa Terbuang sejati, aku lihat kalian satu persatu, siapa berani menggangguku? Berlatih keras selama bertahun-tahun. HMPH. Kekuatan masih berada di tahap awal dunia manusia biasa. 3 alam bawah adalah jarak awal kebiasaan biasa. 3 alam tengah yang dimurnikan adalah esensi energi dari segala fenomena di alam terbuka. 3 alam atas adalah tubuh iblis yang sempurna dan kokoh. Jika ajaran Tao telah mencapai kesempurnaan, maka bisa langsung melewati 3 alam dan mencapai puncak pohon. Kembali ke 2 alam tubuh, maka bisa tak terkalahkan di dunia. Ambang batas ujian menjadi dewa adalah tidak boleh lebih dari 33 tahun. Tapi aku sekarang sudah 32 tahun. Tahun ini mungkin adalah tahun terakhirku. Tapi aku yang cuma di tahap Chu Fanjing ini. Ingin melewati ujian. Jauh lebih sulit daripada naik ke langit. Adik junior, jangan berkecil hati. Kakak senior yakin tahun ini kamu pasti bisa. Kakak senior. Ini terlalu berlebihan. Bahkan pakaian dalammu pun kamu cuci sendiri. Hahaha. Tak apa-apa. Kalau kakak senior bersedia, aku juga bisa membantu mencuci pakaian kakak. Hahaha. Hahaha. Capek ya? Tidak capek sama sekali. Ini kakak senior sengaja kirimkan. Tiram Dewa Laut Timur. Cepat makan selagi hangat. Bisa membantu kamu meningkatkan kemampuan. Hei. Masih kakak senior yang paling mengerti aku. Biasa itu baik. Memang baik. Hahaha. Ham. Adik senior, dulu keluargamu Gu hancur musnah. Dan kabarnya harta karun legendaris keluarga Gu diwariskan kepada keturunan. Apakah harta karun itu ada padamu? Biar aku pikirkan dulu. Oh. Apakah yang kamu maksud ini? Ini disebut Hanyu Pai. Dulu ayahku, Gu Changfeng, bilang benda ini bisa membantu meningkatkan kemampuan kultivasi. Tapi sudah bertahun-tahun, aku masih belum mengerti rahasianya. Ternyata ini Hanyu Pai. Tak kusangka benda berharga benar-benar ada pada orang yang kupikir sampah ini. Adik junior, kemampuanmu masih rendah. Sulit untuk mengendalikan benda ini. Itulah sebabnya kemampuanmu tidak maju. Lebih baik serahkan dulu padaku untuk menyimpannya.
Dengan begitu, kemampuanmu pasti bisa meningkat dengan cepat. Aku akan dengar kakak senior. Hahaha. Ekspresi apa yang menjijikan ini? Benar-benar ingin menginjak wajahnya. Mendapatkan semuanya tanpa usaha. Yo. Adik senior makan dengan sangat nikmat. Makanlah. Makan seperti ini baru enak. Kenapa kamu, bangsat, nggak tersedak saja? Kasihan, mending dikasih makan anjing saja. Xiao Bai dari Kunlun Su kami sudah menembus. Keluar dari alam fana dan masuk ke alam siang. Lihat saja kamu, bangsat, masih kalah sama anjing. Sungguh sayang tiram Dewa Laut Timur ini. Barang bagus seperti ini malah dimakan oleh pecundang. Benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. Senior Sister. Elder Sister kedua selalu mengganggu aku setiap hari. Kamu harus membelaku dan menegakkan keadilan. Aku ingin memukul pantat mereka. Selamat, Senior Sister. Hari ini mendapatkan lencana Han Yu. Di masa depan pasti akan meningkat besar dalam latihan. Bangun semua. Kakak senior. Apa maksud kata-kata kakak senior kedua? Adik senior, kakak senior, kali ini terima kasih banyak ya. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Kakak senior biasanya paling baik padaku. Kakak senior tidak akan pernah menipuku. Hahaha. Adik junior, buang air kecil ke tanah. Memandang ke wajahnya. Bencana aneh bisa diatasi. Apa maksud ucapanmu ini? Kamu sama sekali tidak mengerti. Kakak perempuan kedua menyuruhmu buang air kecil. Baiklah, lihatlah dirimu sendiri. Apa sifatmu? Benar-benar mengira kakak senior akan menyukai kamu yang pengecut ini. Hahaha. Ternyata kamu terus menipuku. Kembalikan piring batu saljuku padaku. Piring batu salju MU. Kamu bercanda? Dia setuju. Iya. Ini terlalu kejam. Besok adalah ujian Dewa Terbuang. Aku ingin melapor kepada guru. Memohon guru untuk menegakkan keadilan bagiku. Ujian Zesian. Penuh bahaya. Adik senior, dengan tingkat kultivasimu di dunia fana, aku sarankan kamu tidak ikut. Agar nyawamu tidak terancam. Tidak apa-apa, kakak senior. Dia memang tidak punya kemampuan itu. Kamu. Menurutku, kirim saja adik seperguruannya ke malam tanpa pulang. Di sana sering ada binatang buas dan roh jahat berkeliaran. Pas sekali untuk membuat adik seperguruannya berlatih dan mengasah kemampuan. Ah, kakak senior. Roh jahat di sana memang memakan manusia tanpa menyisakan tulang. Apakah adik seperguruannya kita sanggup menghadapinya? Kalau dia sendiri tidak kuat bertahan, maka itu cuma salah dia yang tidak cukup mahir belajar. Ha. Kakak senior kakak senior. Kenapa kalian bawa aku ke sini? Ayo pergi. Apa itu? Kakak senior, jangan tinggalkan aku sendiri. Tolong. Ah. Dulu setengah tahun yang lalu, guru membawa pasukan terbaik aliran bertempur melawan Raja Iblis. Setelah menang dengan susah payah, Raja Iblis melarikan diri ke hutan ini. Jangan-jangan kali ini aku ketemu dia. Apa kali ini benar-benar berakhir buruk? Huh. Ah. Tolong. Ada yang tolong aku nggak? Bawa aku keluar ya. Tolong aku, tolong aku. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki, kamu siapa? Hantu? Hantu? Hantu. Ngapain teriak tengah malam? Aku bilang kamu gila, kan? Bising banget, bikin pusing, SHH. Gadis. Hutan ini sangat berbahaya. Konon, ada raja jahat yang tak pernah ragu membunuh.
Dia bersembunyi di dalam hutan ini. Ayo, tolong aku buka tali ini. Aku akan membawamu keluar. Membunuh tanpa ampun. Penjahat besar. Ternyata begini penilaian orang di luar tentangku. Lumayan tepat juga. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kaget begitu? Kenapa datang ke sini tengah malam begini? Ternyata Raja Iblis yang terkenal kejam itu adalah seorang gadis. Oh, kamu lihat ini. Kalau kamu lihat lagi, aku akan mengeluarkan matamu. Dewa Iblis legendaris. Bukankah kamu bersembunyi di hutan karena terluka? Ah, tapi aku lihat kamu sama sekali tidak terluka. Hah, luka itu sudah sembuh lama. Hanya hutan rusak ini saja. Sangat aneh. Bagaimanapun juga tidak bisa keluar. Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu aku terluka parah? Aku murid Kunlun Su. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakitiku, guru saya pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Ternyata kamu murid Yu Qingzi. Tidak. Hahaha. Aku percaya omong kosongmu. Kamu sampah kecil di tahap awal Fan. Berani bilang diri murid Kunlun Su. Itu bola yang bagus, ya? HMPH. Mending kamu lepaskan aku saja. Hehe. Bagaimana kalau aku kasih kamu sebuah spanduk? Dadah. Ai hei hei. Aduh, kakak cowok. Lihat, kita berdua sudah begitu berjodoh. Mending kamu berkorban sedikit saja. Ayo traktir aku makan enak. HMPH. Kamu siapa sih? Ah. Nona. Kenapa kamu ke sana? Ternyata ada hati yang sangat cerdas. Nona, kenapa kamu ke sana? HMPH. Ah. Semua kekuatanku telah disedot oleh hati cemerlang 7 lubang bocah itu. Sampai habis. Dewa bodoh. Aku akan menggali hati cemerlang 7 lubangmu itu. Keluar dari tubuhmu. Ah. Kenapa aku merasa ada kekuatan yang memenuhi seluruh tubuhku? Ah. Nona penguasa iblis. Kamu kok berubah seperti ini? Bodoh itu juga karena kamu. Tidak apa-apa. Cuacanya panas. Begini terasa sejuk. Ah. Sudahlah. Karena kau adalah Raja Iblis. Aku tahu aku bukan tandinganmu. Mau dibunuh atau disayat, silakan sesukamu. Sekarang aku sama sekali tidak punya kekuatan. Lubang iblis menusuk tidak bisa kembali. Lebih baik kita kembali ke Kunlun Su dan buat rencana lagi. Aku seperti ini sekarang. Kurasa Old Man Yu King juga sedang tidak baik-baik saja. Adik perempuan kecil. Bawa aku pergi. Aduh, plok. Kamu bawa dia kembali ke Kunlun Su. Boleh nggak sih? Aku yang akan membawamu kembali ke Kunlun Su. Aduh, tante kecil. Ucapanmu yang penuh keberanian tadi sangat menyentuh hatiku. Maka aku memutuskan untuk meninggalkan kejahatan dan berbuat baik, bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Aha. Kamu. Nanti kamu akan menjadi lentera yang menerangi jalan yang benar. Adalah harapanku. Aduh, bagaimana aku bisa mengucapkan kata-kata yang seperti dihantam petir ini? HMPH. Penguasa iblis. Kamu. Ini. Panggil saja aku Xiao Yu. HMPH.
Kalau begitu, kalian wanita paling pandai berbohong. Aku tidak akan percaya kalian wanita lagi. Benar-benar benar-benar. Bohong sama kamu bukan manusia. HMPH. Aku sebenarnya juga bukan manusia. Seorang gadis kecil. Lagi berjalan di pegunungan, hutan, dan lembah, sangat takut. Jangan. Jangan berhenti, Aku akan membawamu kembali ke Kunlun Su. Tapi kembali ke sana. Kamu harus dengar semua perkataanku. Baiklah, baiklah. Mulai sekarang kamu jadi anjing baiknya dia. Hei. Aku akan gantiin bajumu dulu ya. Boleh juga. Hei. Lewat sini. Hei. Aku bilang sama kamu. Ujian Zetian adalah hal terpenting di aliran kita. Kamu jangan dulu tunjukkan identitasmu. Tunggu sampai ujian selesai. Aku akan membawamu bertemu guru. Kalau kamu benar-benar menyesal, aku yakin dia pasti tidak akan menyulitkanmu. Kamu benar-benar bodoh. Kejahatan dan kebaikan tidak bisa berdampingan. Kalau si tua Yu Kengzi tahu aku menyusup masuk, kulitnya pasti akan kesal sampai bengkok. Kakak, kamu juga akan ikut acara rahasia hari ini. Oh. Tapi dengan kekuatanku di tingkat CHFN, ingin melewati ujian-ujian ini memang sulit sekali. Tidak perlu punya kekhawatiran yang tidak berguna seperti itu. Kekuatan saya ada di dalam dirimu. Tidak ada ujian apapun yang bisa menghalangimu, Gu Fen. Kamu benar-benar keluar dari Yan Bugui. Wah, kenapa bawa seorang gadis kecil? Gadis kecil yang mana? Aku, Santua. Sister senior. Dia tersesat di hutan bingung. Hutan bingung dia tersesat. Kebetulan dia dibawa keluar. Tengah malam. Laki-laki dan perempuan sendirian. Langsung terlihat tidak ada hal baik yang dilakukan. Junior brother, kau bilang kemampuan latihanmu tidak bagus. Kamu memang jago dalam rayu cewek ya? Kembali juga nggak ada gunanya. Orang sepertimu yang nggak berguna. Di Kunlun Su cuma pantas jadi pelayan. Mau lolos ujian Zetian. Jangan bermimpi muluk-muluk. Bukankah itu adik seperguruan? Kenapa nggak nurut sama kakak tingkat? Haruskah kamu keluar dan memalukan diri? Kakak senior. Bocah adik, berkat kartu Han UMU, kekuatan kakak senior meningkat banyak. Tapi kamu selamanya tidak akan bisa melewati ujian Dewa Terbuang. Hanya bisa menjadi murid tingkat rendah yang tidak berguna seumur hidup. Gu Fei. Percayalah padaku. Sekarang, kamu sudah benar-benar berubah. Kekuatanmu benar-benar mengerikan. Bagaimana kamu bicara dengan kakak senior? Kakak senior benar. Seperti aku ini, sampah yang tidak berguna. Bagaimana bisa lulus ujian pemurnian ini? Para murid Kunlun Su, bersiaplah masuk ke formasi. Hey, Gu Fei, Remindu. Waiting for how to go in. Just play around casually. Don't use all your strength. Out here we say, it could cause a tragedy. Start properly. Immortal Trial. 3 people form a group. Bisa dikombinasikan secara bebas. Kakak senior, bolehkah aku ikut? Pergi. Pergi ke ujian pencarian abadi di CGA? Aku malah gagal. Si bintang sial. Jangan ke sini. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah keluar dari Kunlun Su. Tidak tahu seberapa memalukan dirinya sendiri. Orang ini, kalau bodoh juga tidak apa-apa. Yang ditakutkan adalah tidak punya kesadaran diri. Orang gagal ini masih bermimpi bodoh lewat ujian pengasingan dewa. Sungguh lucu. Tapi tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Adik senior ini, ya, kalian merasa uji coba kami terlalu membosankan. Jadi ingin menghibur para saudari. HMPH, sungguh patut dipuji. Hahaha, baiklah. Ujian pertama dari uji coba ini adalah harus mengumpulkan 3 orang dan bersama-sama mencabut pedang darah Phoenix, harta karun Kunlun Su di depanku. Tim mana yang berani mencoba duluan? Aku dan 2 orang lainnya mengikuti kakak perempuan kedua berlatih selama 3 tahun. Sudah mencapai tingkat Zhongshan, yaitu tingkat Kaifu. Mau mencoba pedang dulu.
Huh, hanya kekuatan kecil seperti semut. Tak tahu diri. Ketiga kakak perempuan ini juga termasuk yang terbaik di generasi kami. Tak disangka, bahkan mereka pun gagal mencabut pedang darah Phoenix ini. Kamu biasanya tidak latihan dengan sungguh-sungguh. Begitu ada kesempatan langsung turun gunung berkencan dengan pria. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Kan, kakak senior, ini juga bukan salah kami. Karena di Kunlun Su ini, tidak ada pria sejati sama sekali. Benar, benar. Tidak ada pria sejati sama sekali. Tidak ada apa-apa. Sepertinya hari ini tidak ada harapan lulus ujian. Tapi masih ada peluang untuk bisa dekat dan menyentuh pedang darah Phoenix yang terkenal di dunia. Itu pun sudah cukup. Kalian benar-benar generasi terburuk yang pernah aku bimbing. Hari ini. Kakak senior. Aku mau coba. Gila ya? Si pengecut ini masih mau menarik pedang darah Phoenix. Ada pertunjukan bagus, datang ke sini buat cari perhatian. Mungkin salah tempat nih. Hari ini adalah ujian dewa terbuang. Kamu si sampah, jangan bikin diri sendiri menderita. Kekuatan kami semua jauh di atasmu. Kalau bukan karena pelindung energi asli, kita sudah lama kehilangan nyawa. Kalau dia memang mau mencari mati, maka jangan halangi dia. Kuo Xiao Kuo, jangan dengarkan omong kosong dari orang-orang buta itu. Kamu tinggal pergi saja. Sudahlah. Aku hanya akan naik dan menyentuh pedang Feng Xie saja. Asal tidak menyentuh jiwa burung Phoenix, seharusnya tidak sampai mematikan. Pergi. Haha. Tuan Phoenix. Ayah hidup Phoenix. Haha. Aku, Long kecil ini, hanya ingin menyerap sedikit aura suci Anda. Tolong jangan sampai kau membunuhku. Haha. Tolong, tolong, tolong. Ha. Menarik burung Phoenix ke langit. Dia bahkan mengeluarkan pedang darah Phoenix ini. Bahkan berhasil merusak pedang darah Phoenix ini. Ah. Aku sangat membenci kematianku. 6 atau 7 distrik, hanya distrik Feng Huang. 3 kelompok lemah tanpa pertarungan. Apakah ini masih Gufen pengecut yang kukenal? Ini tidak masuk akal. Bukankah ini harta karun Kunlun? Kenapa malah putus? Jangan-jangan aku harus ganti rugi. Gufen, kamu bagaimana bisa melakukan itu? Ini. Kakak senior pertama. Pasti 3 kakak senior sebelumnya punya kekuatan yang sangat dalam. Aku cuma dapat keuntungan saja. Meskipun begitu, bagaimana mungkin bisa menghancurkan pedang darah Phoenix ini? Ini. Kakak senior, kau lupa. Dahulu guru kita bertarung melawan Raja Iblis dengan pedang ini. Pasti saat itu pedang ini sudah rusak. Baru hari ini pedangnya hancur. Kalau si pengecut Gufen bisa membuat pedang ini hancur, itu benar-benar larangan besar di dunia. Iya. Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting jangan sampai aku yang rugi. Ini juga masuk akal. Tidak benar. Ada yang mencurigakan dalam hal ini. Kakak senior, pedang darah Phoenix ini sudah hancur. Bagaimana dengan ujian selanjutnya? Pedang suci sudah hancur. Maka ujian tahap pertama ini dianggap kalian sudah lulus. Bagus sekali. Jangan senang dulu. Ujian tahap kedua ini adalah yang paling penting. Ujian tahap kedua. Lawan kalian adalah kakak seniorku. Sister Master adalah tingkat 3 dalam tubuh iblis. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi lawannya? Tenang saja. Kalian hanya perlu bertahan selama 5 putaran dalam tangan saya. Itu sudah cukup. Bagus, sekarang ada harapan. Hahaha. Aduh, aku sampai tertawa mati. Hahaha, tertawa apa? Kalau Gufen yang bertarung, kamu bahkan tidak akan bisa menangkis satu serangan pun. Jangan. Bagaimana mungkin aku bisa melawan senior-seniorku? Gufen. Kalau gadis liar ini begitu mengagumimu, maka kamu lawan aku saja.
Biarkan kakak seniormu belajar tentang kemampuanmu. Ini, ini. Aku perintahkan kamu untuk bertarung denganku. Tidak dengar, kan? Di mana pedangmu? Pedangku jatuh di penjara. Menghadapinya tidak perlu menggunakan pedang. Hahaha. Bagaimana mungkin itu? Kakak senior adalah ajaran tubuh sihir. Melawannya tanpa pedang, bisa mati. Ah, cukup satu jari saja. Sombong. Kalian semua sombong. Ya. Adik junior, akhir-akhir ini kemajuanmu cukup besar. Biarkan senior sisimu benar-benar merasakan kemampuanmu. Kamu. Hahaha. Aku akan membunuhmu. Hahaha. Ah, ah, gadis kecil. Tapi tidak terlalu buruk. Badanmu cukup bagus, ya? Hahaha. Kakak senior, aku hanya ingin mengambil kembali piring giok dinginku. Bajumu juga aku kembalikan. Kakak senior. Aku sudah menerima 3 seranganmu. Apakah aku bisa diumumkan lulus ujian ini? Orang yang bodoh. Hari ini aku akan membersihkan rumah Kunlun Su. Kakak senior harus serius. Aku tidak akan mengirim murid laki-laki lagi. Pedang King Lian dingin seperti cahaya musim gugur. Satu tebasan bisa melawan sejuta guru. Aduh. Senior sister. Your sword energy has a good effect of relaxing muscles and activating blood flow. Can you do a few more times? Senior sister, this can't hurt him at all. D. Senior sister, did not we agree on Vive Moves? Why are you so unruly? Saying Ted Kunlun Su has no rules. Hanya aku, Gufen masih menetapkan aturan ini. Hahaha. Belum berhenti juga. Senior aku. Aku tidak sengaja. Salam hormat, guru. Salam hormat kepada guru. Gufen, kalau aku tidak salah ingat, kamu hanyalah murid tingkat rendah kami. Tak disangka, kamu menyembunyikan kekuatan sejati. Bahkan Yu Xiang pun bukan lawanmu. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Guru, murid ini telah belajar keras selama bertahun-tahun. Akhirnya hari ini berhasil melewati ujian garis patah ini. Aku tidak salah lihat. Anak ini suatu hari akan mencapai pencerahan sendiri. Aku, Kunlun Su, pasti akan mengalami kemajuan besar. Hanya saja kekuatan besar yang dia miliki ini. Mengapa terasa begitu familiar? Guru sudah berumur. Kunlun Su pasti akan memiliki penerus. Murid ini luar biasa. Bersungguh-sungguh berlatih. Keahlian ilahi telah sempurna. Hari ini secara resmi diangkat menjadi kepala pendekar pedang Kunlun Su. Haha. Apa dasar dia? Sejak hari ini, guru akan menutup diri untuk berlatih tanpa batas waktu. Selanjutnya, Gufen akan mewakili mengelola Kunlun Su. Yu Xiang Suisian. Kalian harus bekerja sama sepenuhnya. Ini bukan murid yang saya kirim. Kelihatan sangat familiar ya. Lapor kepada guru. Ini adalah Momoge. Nama saya Mushroom Sik. Sudah lama aku mendengar tentang Kunlun Su King Zenren yang penuh aura dan keanggunan. Sudah lama mengagumi. Kebetulan bertemu Gu Xiaogong. Datang khusus untuk menjadi murid dan belajar keahlian. Guru sudah tidak menerima murid lagi. Gufen sekarang sudah menjadi pendekar utama. Kamu bisa menjadi muridnya saja. Wan Bei Mogu, hormat kepada guru.
Ah ah ah, kakak senior. Ah ah, kakak senior, kamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Adik senior, kamu sudah bangun ya? Sekarang adik senior memimpin Kunlun Su bersama guru. Terjebak dalam urusan sepele. Bekerja keras dengan hasil besar. Bagaimana bisa tanpa seseorang yang merawat di dekatku? Hari ini aku akan pindah ke kamarmu. Agar lebih mudah merawat kehidupan sehari-hari adik seperguruan. Haha. Tidak perlu, kakak senior. Jangan coba-coba menipuku lagi. Adik junior kenapa begitu membenci? Kakak senior sebelumnya hanya bercanda denganmu. Adik junior, jangan terlalu dipikirkannya. Aduh, adik junior. Kamu ini memangnya seperti pakaian pribadi ini. Kamu juga harus sering mencuci dan mengganti. Nanti, serahkan saja ke kakak kedua. Junior brother, junior brother, junior brother, junior brother, junior brother, junior brother, a day's plan starts in the morning. Breakfast must be eaten well. Here are the eggs your senior sister peeled for you herself. Open your mouth. Junior brother, senior sister recently learned a dance. She has not shown it to Anyone yet. Can she dedicate her first performance to you? Aduh, adik seperguruan. Adik, lihat aku menari, keren sekali kan? Siapa yang mau ikut aku? Ayo, sini. Siapa ini? Ini siapa? 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 Kenapa kamu bau sekali? Sangat bau? Siapa yang buang ini? Ikut aku keluar. Lihat, 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 lihat. Siapa yang buang ini? Siapa yang pup di kamar sampai bau banget? Hei, makanan enak datang. Hehehe. Ini racun apa sih? Ah. Tahu busuk dimasak dengan durian. Sangat enak. Tahu busuk dimasak dengan durian. Sangat enak. HMPH. Tim 4, apakah aku hebat? Dengan satu gerakan aku mengusir para gadis menyebalkan itu dari depanmu. Kamu ah. Hei, ah. Katamu, apa sebenarnya tujuanmu datang ke Kunlun Su? Guru, ini seperti bermain dengan api. Aku bermain. Kamu sudah janji padaku. Kamu bilang akan ikut aku ke Kunlun Su untuk bertemu guru. Kembali ke jalan yang benar. Menunggu hukuman. Hei. Kenapa kamu marah? Kamu harus berterima kasih padaku sekarang. Kalau bukan karena aku, bagaimana kamu bisa tampil begitu berani kemarin? Itu juga benar, ya. Kamu cepat jelaskan padaku sebenarnya apa yang terjadi. Li Xian, makanya kamu bodoh. Kuperingatkan kamu. Li Xian sekarang di istana semuanya adalah aku. Apa? HMPH. Jadi. Sekarang kamu sudah jadi Raja Iblis ya? Kamu yakin mau memberitahu guru kamu tentang hal itu? Kamu dan aku ini? Apa sih yang dipikirkan? Kekuatan aku di tubuhmu sangat tidak stabil. Jangan lupa ya. Hari itu kamu hampir membunuh kakak perempuanmu. Jadi. Makanya, kamu harus menjaga aku tetap di sisimu. Hanya aku yang bisa membantumu menghubungkan semuanya. Lalu bagaimana aku tahu kamu tidak punya niat jahat? Kamu ini. Bahkan kepercayaan dasar saja tidak ada antara kita. Sungguh menyedihkan. Ah. Baiklah, kamu boleh tinggal. Tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkan aku. Bisa, bisa. Adik senior,
Adik senior, adik senior, adik senior. Kenapa kamu datang lagi? Aduh, ada masalah besar. Apa itu Xiandu? Orang-orang dari Xiandu datang, kota suci 6 dunia. Kenapa mereka datang ke Kunlun Su kecil kita? Adik junior. Ibu tua ini dulunya adalah kasim besar yang sangat terkenal di Xiandu. Datang sendiri ke sini. Pasti ada urusan besar. Haha. Tidak tahu para tuan datang berkunjung. Kami mohon maaf atas sambutan yang kurang layak. Mohon dimaklumi. Siapa yang saat ini memegang posisi utama sebagai pendekar pedang di Kunlun Su? Ah. Benar, aku di sini. Apa? Kamu. Hanya kamu seperti ini. Juga punya kemampuan menarik burung phoenix ke langit. Benar, aku di sini. Benar-benar asli dan terpercaya. Maaf, Tuan, ada apa gerangan? Ah. Kamu sedang bahagia ya? Apa kabar bahagianya? Kecil-kecil di Kunlun virtual, ternyata ada orang sehebat ini. Berita ini sampai ke Istana Surga. Membuat geger yang cukup besar. Gu Fen mendengarkan titah. Oh. Berlutut, langit dan bumi seumur hidup. Perintah Kaisar pendahulu berkata mulai hari ini. Mengangkat Gu Fen sebagai guru negara pertama. Jangan terburu-buru. Masih ada lagi. Kebesaran dan kemurahan hati. Menghargai talenta. Khusus untuk Gu Fen memberikan pernikahan. Memberikan pernikahan. Perintah yang mulia. Kamu tidak salah dengarkan. Memberikan pernikahan. Apa kamu mau melawan perintah? Haha, tidak berani, tidak berani. HMPH, boleh saya bertanya, Yang Mulia ingin aku menikahi siapa? Ya. Apakah kamu tahu bahwa Kaisar Pendiri memiliki 2 putri? 2 putri Kaisar Pendiri. Satu adalah putri utama, Long Li, dan yang lainnya adalah putri kedua, Ni Huang. Putri kedua, Kaisar Pendiri juga pernah berkata, di antara kedua putri mahkota ini, kamu harus memilih salah satu untuk dinikahi. Namun, hamba menyarankan padamu satu hal. Kamu harus mempertimbangkannya dengan matang. Kalau tidak, kamu akan masuk ke dalam jurang keputusasaan. Perintah datang. Takdir para dewa. Jalani saja sendiri. Pergi. Selamat ya, adik senior. Ayam gunung berubah jadi burung phoenix. Seseorang mencapai pencerahan. Seluruh Kunlun Su, ayam dan anjingnya ikut naik surga. Tapi apa maksudnya dengan jatuh ke jurang tanpa akhir yang barusan dia bilang? Senior kedua, kamu memang paling suka bergosip. Kamu tahu apa artinya ini? Aku memang sedikit tahu. Putri sulung kaisar terdahulu, Putri Agung Long Li, di masa depan akan mewarisi tahta. Menjadi penguasa tertinggi langit 9. Lalu tunggu apa lagi? Adik seperguruan tentu harus menikahi Putri Agung. Tapi sekarang di kota dewa. Kekuatan putri kedua tersebar di seluruh pemerintahan dan masyarakat. Tidak hanya itu. Tidak peduli seberapa serius kesalahan yang dibuat putri kedua. Mendiang kaisar sama sekali tidak menuntut pertanggungjawaban. Mereka berdua bersaing secara diam-diam. Bisa dikatakan ada arus bawah yang bergolak. Tidak heran dikatakan tidak ada jalan kembali. Ini bukan soal pilihan. Ini ujian maut. Aku benar-benar sial sampai 8 nyawa. Bagaimana bisa menghadapi hal seperti ini? Master, jangan panik. Aku ikut kamu. Kamu bilang, bagaimana rupanya sang guru negara yang baru datang? Pasti punya kemampuan menarik burung phoenix ke langit. Pasti luar biasa gagah dan hebat. Takut orang ini tidak tahu berterima kasih. Memilih Putri Duan. Kalau dia benar-benar berani memilih, Ni Huang akan mencabik kulitnya dan menjadikannya kanvas lukisan. HMPH. Putri Duan berkata. Menteri kerajaan yang baru ditunjuk oleh Kaisar telah dalam perjalanan. Kurasa kakak saya juga sudah tahu tentang ini. Bawahan juga merasa begitu. HMPH.
Ingin menaklukkan hati pria. Harus terlebih dahulu menangkap ekornya. Setiap pria punya ekor kecil. Ekor kecil ini adalah sampah. Seorang murid dari sekte Xian mengirim burung phoenix ke langit. Ada sesuatu yang mencurigakan, selidiki untukku. Aku memang ingin memegang erat ekor kecilnya ini. Dengan kuat di tanganku. Baik. Gu Fen, pendekar utama Kunlun Su. Masuklah. Pendekar Kunlun Su. Menyapa sepupu dari almarhum kaisar. Kakak sepupu. Oh, kalian saling kenal. Lapor kepada almarhum kaisar. Orang ini, meskipun sudah jadi abu, aku tetap kenal. Dia adalah sepupuku yang bodoh. Gu Fen bisa dibilang aib keluarga Gu. Kakak sepupu, jangan pura-pura. Kamu ini apa sebenarnya? Tak ada yang lebih tahu daripada aku. Jin Feng terbang ke langit. HMPH, lucu dan konyol. Sepertinya dewa penolong meragukan kemampuan Gu Fen. Benar, orang ini adalah orang paling tidak berguna di kaumku. Kaisar sebelumnya jangan tertipu. Kakak sepupu, sudah 3 hari berpisah. Harus pandang mata baru. Diam, orang tidak berguna selalu akan menjadi orang tidak berguna. Lihatlah, aku dengan kekuatanku sendiri. Menaklukkan 3 dunia. Menjadi kota dewa. Ksatria ilahi bersinar gemilang. Cerita yang luar biasa. Sampah sepertimu hanya akan menjadi beban bagi seluruh suku. Sekarang masih berani menipu dan datang ke kota dewa. Benar-benar tidak tahu diri. Bukan aku yang mau datang ke sini. Ngapain di sini? Cepat keluar dari sini. Tuhan Jenderal. Bersikap adil dan tegas. Kalau sampah seperti ini jadi guru negara Xiandu. Bukankah Xiandu akan menjadi bahan tertawaan dunia? Apa yang dikatakan sepupumu? Gu Fen, benar. Siapa yang banyak bicara dan tidak terima? Ayo bertarung dengan guruku. Kalau guruku marah, dia sangat kejam. Tapi dia bahkan memukul dirinya sendiri. Kamu hanya seorang jenderal dewa biasa. Kepalamu bisa kugulingkan. Sepupuku adalah murid kecil. Bicara seenaknya. Jangan marah ya. Jangan kesal ya. Brengsek. Hari ini aku akan beri pelajaran untuk keluargamu. Sangat menarik, sangat menarik. Paduka, sejak gadis kecil itu, membesar-besarkan Gu Fen dengan sangat hebat. Lebih baik biarkan dia bertarung melawan Tuan Dewa. Ni Huang, apa pendapatmu? Menikah memang harus hati-hati. Kalau tidak mencoba kekuatan orang ini, takutnya sulit untuk meyakinkan orang lain. Baiklah, tanda tangan kontrak hidup mati. Kebijaksanaan yang mulia. Kalian berdua menandatangani kontrak hidup mati. Hidup dan mati tergantung takdir. Kekayaan dan kemiskinan di tangan langit. Silakan mulai menulis. Aku tidak mau pergi. Kakak sepupu itu semua satu keluarga. Jangan terlalu serius nanti. Kalau sudah bagus, berhenti saja. Bukankah kamu dulu cukup sombong? Kneel down and beg me. I may consider letting you go. Mengapa? Kakak, apa yang terjadi padamu? Berikan aku pena. Kamu tidak punya kekuatan, aku tidak punya kekuatan. Lepaskan saja. Kalau begitu, aku melepaskan. Gu Fan. Kamu ikut. Kakak sepupu, kamu sendiri baik-baik saja. Kenapa harus menyalahkanku? Hari ini, aku akan membersihkan nama keluarga. Hei! Ternyata sepupuku sekuat ini. Serangan ini sepertinya tidak bisa dihindari. Aduh. 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 Tidak sakit. Tulang dan meridian tanganku hancur total. Kapan sampah ini memiliki kekuatan seperti ini? Sepertinya sepupu memikirkan hubungan saudara. Menjadi saudara di hati. Bajingan ini. Kenapa kamu menatapku begitu? Haha. Sepupu. Hei yo.
Kakak, kamu baik-baik saja. Kakak, kamu baik-baik saja. Master, tanganmu cukup kejam ya. Bukan begitu, Xiao Sui, kemampuanmu terlalu tidak stabil. Aku cuma peluk dia sebentar. Orang, bawa dia turun. Hahaha. Sepertinya aku tidak salah menilai orang. Mulai hari ini, Gu Fen akan menjadi guru negara Xianduku. Mulai sekarang, bantu aku memimpin Xiandu, mengatur segala arah. Karunia dari almarhum Kaisar. Bagaimana pendapatmu tentang pernikahan yang diberikan kepada Gu Fen? Kesempatan memilih sudah aku berikan padamu. Putri Mahkota dan Putri Adipati adalah dua putriku. Kamu memilih siapa? Kenapa lama sekali tidak bicara? Apakah kamu ada keraguan? Lapor, Yang Mulia. Putri dan Adipati Putri. Begitu cantik dan memesona. Aku, Gu Fen, tentu sangat menginginkannya. Hanya saja, ini. Apa ini? Hanya soal pernikahan besar. Tak bisa dianggap main-main. Aku pikir sebaiknya kalian saling mengenal dulu sebelum memutuskan. Apa yang kau katakan juga masuk akal. Kalau begitu, aku beri kalian waktu 3 hari untuk saling bergaul dengan baik. 3 hari. Hari pertama kamu pindah ke istana tidur Longli. Hari kedua pindah ke istana tidur Nihuang. Aku beri kalian kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. 3 hari kemudian, berikan aku satu jawaban. Apa itu? Biarkan aku bergiliran tinggal di kedua istana tidur. Baik, sudah diputuskan begitu. Wah, Guru, keberuntunganmu benar-benar luar biasa. Yang Mulia Penasihat Negara, ikutlah denganku. Haha, Yang Mulia Putri Mahkota. Aku ini. Pertama kali, jadi belum berpengalaman. Kamu bilang apa? Aku bukan maksud itu. Maksudku ini pertama kalinya aku bergaul dengan putri. Agak tidak terbiasa. Ini semua perintah Yang Mulia. Malam ini kita harus saling mengenal lebih dalam. Hei, jangan pergi. Lanjutkan musiknya, lanjutkan menarinya. Kenapa? Apakah guru negara tidak ingin berduaan dengan aku? Haha, putri, kakimu ini panjang, putih, dan ramping. Coba sentuh. Haha. Lain kali saja. Aku tidak suka berbelit-belit. Tentang persaingan antara aku dan Nihuang, aku yakin kamu sudah dengar. Sekarang adik perempuanku ini memiliki banyak pengikut di dunia ini. Kekuatannya tersebar luas. Tapi aku tetap adalah pewaris kedudukan ini. Kalau nanti sampai benar-benar pecah belah, aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Kekuatan guru negara sudah diketahui oleh semua orang. Jika kau bersedia membantuku, kejayaanku bisa terwujud. Bagaimana memilihnya? Kau sendiri yang menimbang. Yang Mulia Putri. Perabotan ini seharusnya terbuat dari kayunanmu berurat emas, bukan? Kerajinannya memang sangat langka. Haha, jangan pura-pura bodoh padaku. Keempat orang ini adalah guru besar tersembunyi di bawah bimbinganku. Jika kamu hari ini tidak mau patuh dengan baik, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jangan sampai bertindak kasar. Takut. Bukan karena kemampuanku. Tidak terlalu stabil. Aku takut melukai Shen, itu tidak baik. Tangkap dia untukku. Maaf banget ya,
Makanan di Xiandu terlalu enak. Kamu begitu mudah mengalahkan 4 guru besar. Putri. Orang ini hampir mencapai tahap kembali ke asal-usul. Kami tidak mampu melawan. Bodoh. Ah, aku sudah bilang, kamu. Jangan ganggu aku ya. Ah. Kamu tunggu di sini. Apa? 4 guru besar Putri Utara semuanya kalah di tangan Gu Fen. Benar? Aku lihat wajah Putri Utara sampai merah marah. Haha. Haha, aku sudah tahu, kakak perempuanku yang tidak berguna ini tidak akan bisa berhasil. Malam ini, aku akan melihatmu. Lihatlah keringatmu ini. Kamu takut apa? Duk Putri. Apa maksudmu ini? Sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik dengan pengalamanmu. Yang aku pedulikan adalah, apakah guru negara akan menjadi anak baikku? Yang dimaksud Putri Adipati adalah, aku ingin kamu memilih Putri Adipati di depan Kaisar besok. Justru sebaliknya. Aku ingin kamu memilih Putri Mahkota. Tertawalah, aku tidak paham bahwa aku membuang-buang waktu. Kamu berpura-pura mendukung Putri Mahkota, daripada menikah. Sampai waktunya tiba. Bantu aku singkirkan dia. Bantu aku merebut kekuasaan. Memerintah kota dewa. Jika tidak sesuai keinginanku, aku akan bongkar kisahmu dengan gadis kecil itu. Aku takut kau akan sulit keluar dari masalah itu. Aku takut kau akan sulit keluar dari masalah itu. Wanita yang sangat kejam. Hei, aduh, kamu bikin aku kaget. Bercanda dan tertawa. Ngobrolnya juga cukup menyenangkan. Aku beritahu ya, putri ini memang orang yang keras. Benar nggak? Bagaimana dengan hal yang aku suruh kamu periksa? Sini, sini, sini. Aku mau bilang sesuatu. Nanti kamu akan tahu. Bisa begitu? Ya. Ternyata memang begitu. Kalau begitu, urusan perjodohan bisa ditunda lagi. Tapi dengan begitu, kamu sudah menyinggung Putri Chang dan Putri Jun. Aku kasih tahu kamu, tempat Xian ini sangat kacau. Aku cuma bisa bertaruh habis-habisan. Wah, jangan bilang. Kamu benar-benar mulai terlihat seperti penasihat kerajaan. Jangan bercanda lagi. Aku sebenarnya ingin mengembalikan semua kekuatanmu padamu. Itu tidak semudah itu. Kecuali aku menggali hati kecilmu yang berisi 7 lubang itu. Aku agak enggan melakukannya. Atau mungkin kita melakukan latihan dual yin yang. Aduh, tidak, 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 tidak. Apa aku sedang berandai-andai sendiri? Mengapa? Kamu apa yang terjadi? Ini, kenapa wajahmu merah? Aku tampak bersinar, tidak apa-apa. Soal kekuatan asliku. Aku pinjamkan dulu padamu beberapa hari. Lihatlah, tubuhmu yang lemah ini. Dengan kekuatan asliku, ya, kalau saat itu ada yang berani menyakitimu. Hehehe, iya ya. Tapi orang-orang bilang kalau kaum iblis itu pembunuh yang tak berkedip. Tapi aku rasa kau ini si iblis besar. Masih cukup baik, loh. Kamu. Lebih baik kamu pikirkan dulu bagaimana nanti di aula besar. Dua wanita iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Gu Fen, selama beberapa hari ini, bergaul dengan Putri Mahkota dan Putri Jenderal, apakah semuanya berjalan lancar? Lapor kepada Kaisar pertama, Putri Mahkota yang mulia, penampilan dan keanggunanmu sangat memukau. Hari kemarin, perhatianmu terhadap aku sangat besar, membuatku merasa sangat dihormati. Pangeran Putri yang anggun dan memesona. Pikirannya sangat cermat. Bersikap sangat harmonis dengan aku. Seperti sahabat sejati. Sepertinya kamu sangat puas dengan kedua putriku. Kalau begitu, siapa yang akan dinikahi? Aku sudah punya jawabannya di hati. Yang mulia, saya rasa ini masih agak kurang tepat. Gu Fen, kamu ingin menentang perintah. Tidak berani, tidak berani. Yang mulia memberikan pernikahan. Sungguh merupakan kehormatan tertinggi bagi saya.
Hanya saja. Hanya apa? Ah, Paduka luar biasa. Dengar-dengar Paduka juga punya putri kecil. Yaitu putri ketiga dari Xiandu, turunlah. Tak tahu apakah Paduka berkenan memperkenalkan putri ketiga kepada hamba. Kau memang cepat mendapat kabar. Benar, aku memang punya putri kecil. Hanya saja si bungsu sejak kecil berwatak keras, berani dan sangat cekatan. Dia hanya ingin memimpin pasukan berperang, tanpa gangguan. Aku hanya takut kau tidak bisa mengendalikannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang mulia, hahaha. Aku suka tantangan. Hahaha. Orang ketiga tidak berada di Xiandu. Beberapa bulan lalu, aku mendengar bahwa pemimpin suku iblis, Raja Iblis, menghilang. Sarang iblis merah tanpa pemimpin. Aku lalu mengirim adik ketiga untuk mengepung sarang iblis merah. Bukan, kakak ipar. Aku bilang kakak ipar. Hei. Apa yang terjadi padanya? Haha, yang mulia, murid kecil ini jahat seperti musuh. Mendengar tangisan iblis merah, hanya sedikit bersemangat saja. Apa yang kau katakan juga tidak sepenuhnya salah. Kalau begitu, aku akan mengirimmu membantu putri ketiga mengepung sarang iblis merah. Percaya dengan kekuatan sang guru negara. Mengepung sarang setan merah semudah membalikan telapak tangan. Ya, yang mulia. Setelah bertemu putri ketiga, upacara pernikahan akan diputuskan kemudian. Terima kasih, yang mulia. Kalau bukan sarang setan merah, dari mana kita mengepungnya? Yang mulia, kami pamit dulu. Du Fen, lepaskan aku. Jangan terus berputar. Kamu sudah berputar seharian. Kamu tidak capek. Kenapa kamu menghalangiku hari ini? Kaisar pendahulu itu, si tua jahat. Dia ingin memusnahkan sarang iblis merahku. Aku akan jujur padamu. Semua kekuatanku sekarang tertuju padamu. Tidak bisa diambil kembali. Kamu harus membantuku menjaga Fen. Benar-benar strategi meloloskan diri yang hebat. Sepertinya kau sudah bulat tekad untuk melawan aku. Kakak adalah putra mahkota. Jika guru negara tidak sepakat dengan kakak, maka itu sama saja menggali kuburnya sendiri. Adik, tidak perlu bersikap sinis seperti itu. Apapun caramu lakukan, kudaku pasti akan mendukung sampai akhir. Kakak, ucapanmu terlalu keras. Raja Ning telah berusaha keras menyiapkan jalan untukmu. Sayangnya, kakak tidak memahami niat baik adik. Jadi, tidak ada gunanya lagi bicara. Yang mulia guru negara, jangan anggap bisa lepas tangan hanya karena bersembunyi di dekat tiga kakak. Benar, yang ketiga itu bukan tempat perlindungan. Hati-hati jangan sampai kehilangan nyawa. Jangan marah, Laporan, Putri Tiga telah menemukan jejak Red Demon. Dalam setengah bulan, pasti bisa langsung menyerbu sarang iblis. Apa kabar para dewa? Yang mulia baru saja mengangkat seorang guru negara. Dia adalah murid dari Kunlun Su, seorang murid dari sekte dewa kecil. Bahkan diangkat sebagai guru negara. Tidak hanya itu, yang mulia juga memberinya pernikahan. Memilih antara putri panjang dan putri dua. Untuk menikah. Oh, siapa yang dia pilih? Dia tidak membuat pilihan. Malahan berkata ingin bertemu dengan Anda. Pemuda nakal itu cukup berani. Rencananya tertuju pada saya. Bagaimana kalau saya membawa orang untuk mengusirnya? Karena ini perintah yang mulia. Tindakan ini tidak tepat. Sampaikan perintah saya. Panggil 4 jenderal yang suka mabuk, nafsu, harta, dan amarah. Suruh mereka berikan pelajaran kepada si pemuda nakal itu. Baik. Hei. Barak sebesar ini. Tapi tidak ada seorang pun. Bikin aku cari lama sekali. Pergi. Hei, tunggu dulu. Nanti kita bertemu dengan Putri Tiga. Aku pasti akan meyakinkannya, agar dia berhenti menyerang Gua Hitam. Ngomong-ngomong, saat itu kamu harus bisa meyakinkan murid-muridmu, agar mereka meninggalkan kejahatan dan berbuat baik. Kenapa Gua Hitam harus mereka? Yeah. Berhenti. Siapa kamu? Guru saya adalah penasihat kerajaan Kaisar King Feng. Semua minggir, penasihat kerajaan. Kenapa aku tidak pernah dengar sebelumnya ya? Guru dari mana asalnya?
Bawahan murid Kunlun Su. Dari Yu Qingzi. Hahaha. Sebuah sekte kecil yang tak terkenal. Layak menjadi menteri Dewa Negeri kami. Hahaha. Anak muda. Penipuan terang-terangan. Kalian salah tempat, kan? Kami datang untuk menemui putri ketiga. Tidak ada waktu untuk mengobrol dengan kalian di sini. Berani-beraninya kalian bicara seperti itu pada kami. Aku percaya omong kosongmu. Kau percaya atau tidak aku akan. Kau percaya atau tidak dia akan memutar kepalamu sampai lepas. Para senior. Murid kecil saya ini belum mengerti. Mohon para senior maklum ya. HMPH. Pergi dari mana? Pulang ke sana. Jangan cari masalah. Sepertinya tidak bisa. Ini adalah pernikahan yang dianugerahkan oleh Yang Mulia. Saya datang khusus untuk berterima kasih kepada Putri San. Ya. Kamu seperti katak yang ingin makan angsa. Apa kalian tidak malu? Ingin bertemu Putri San? Tuan harus melihat dulu. Apakah kamu punya kemampuan untuk melewati ujian kami berempat? HMPH, aku yang akan mulai. Ini adalah minuman terbaik di dunia. Pertama-tama kita berdua masing-masing mencampur satu. Kalau senior kalah. Tertawalah aku, sang dewa minum yang tak mabuk meski 1000 cangkir. Aku bisa kalah dari orang sepayah kamu. Senior, jangan terlalu yakin dengan kata-katamu. Kalau aku kalah, aku rela berlutut dan memberi 3 salam hormat kepada senior. Lalu kembali ke tempat asalku. Kalau aku kalah, aku tidak akan minum lagi. Bagaimana cara minumnya? 1 mangkuk lawan 1 mangkuk. Siapa yang jatuh duluan kalah. Batas waktunya 1 batang dupa. Mangkuk lebih banyak menang. Mangkuk lebih sedikit kalah. Sudah sepakat. Sungguh menyenangkan. Nyalakan dupa, tuang minuman, silakan. Aduh. Arak Zuisian ini bukan sembarang minuman. Orang biasa yang meminumnya tak akan pernah sadar seumur hidup. Kalau begitu kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau aku harus bagaimana? Aduh, jangan panik, nanti kamu pakai kekuatanku untuk mengeluarkan rasa keras dari minuman ini. Hahaha. Oke. Senior yang keren, jangan ragu-ragu. Yang lebih muda baru datang. Sudah disertai minuman yang begitu enak. Yang lebih muda duluan, hormat saya. Di sini. Hei, anggur yang enak. Kenapa hanya 3 mangkuk kamu sudah nggak tahan lagi? Haha. Kalau tidak bisa minum, cepat mengaku kalah. Sujud 3 kali untuk saya. Aku akan membiarkan kalian pergi. HMPH. Senior belum datang. Sampai detik terakhir. Kemenangan atau kekalahan masih belum pasti. Hei. Kamu malah tambah banyak mencampur minumannya. Telapak kaki lebih dari kaki. Kakak sudah benar-benar menikmati minumnya. Kalau begitu, aku harus menunjukkan tenagaku. Hahaha. Kakak senior. Aduh, kakak senior, kenapa bisa langsung jatuh seperti itu? Langsung tidur. Mulai sekarang, jangan minum alkohol lagi ya. Mas, jangan terlalu sombong. Minuman ini racun yang langsung masuk ke usus. Tapi ini adalah pisau pencukur tulang. Pikirkan,
Ujian ini tidak semudah itu. Aduh. Mati. Luka di lemahku. Haha. Ah. Saudara bimbingan, saudara bimbingan. Adik, bangunlah. Ah, adik kecilku. Boleh tidak kita mandi bersama, adik? Iya, iya. Tidak baik, ya, hahaha. Senior sister, tekan kaki aku. Aku sangat merasa manfaatnya. Baik. Kamu bilang tidak mau. Tapi tubuhmu cukup jujur, ya, memang begitu, kakak senior. Ayo, datang saja. Kakak senior, tekan pedangku. Ayo, tekan pedangku. Ayo, tekan dengan keras. Jangan berhenti. Kenapa tidak panggil adik kecil? Hahaha. Benar kan? Kalian harus panggil dia. Sadarlah. Jangan tertipu oleh jalannya dia. Siapa? Siapa aku? Aduh, adik seperguruan. Adik, cepat lepaskan. Adik, kenapa tidak melepas? Cepat kumpulkan kekuatanmu di titik konsentrasi pikiran. Cepat, adik. Adik. Lepaskan, adik. Adik kecil, adik kecil, adik kecil, adik kecil, adik kecil, adik kecil. Adik kecil, adik kecil, adik kecil, adik kecil. Adik kecil. Tuan muda kecil. Tuan muda kecil. Pergi, pergi, semua pergi. Tidak mungkin. Kamu malah memecahkan ilusiku. Mimpi ilusi kamu benar-benar membuatku agak enggan berpisah. Kamu sedang memikirkan apa sih? Aduh, kamu bangunin aku pagi-pagi begini buat apa sih? Aku masih ingin bermain lebih lama. Dasar kamu. Ayahku sudah berlatih menjadi dewa seumur hidupnya. Apakah aku tidak boleh menikmati sedikit saja? Hei, nak, kecil nakal. Jangan sombong. Masih ada 2 tantangan yang belum selesai. Cukup. Kalian bukan lawan dia. Mundur saja. Kamu adalah Gu Fen. Senang bertemu dengan Putri Tiga. Dengar-dengar keberanianmu luar biasa. Menghadapi tekanan dari kedua kakakku. Dengan tenang dan percaya diri. Tidak takut sedikit pun. Tapi aku agak kecewa. Kupikir terkenal dan hebatnya Gu Fen akan tampil gagah dan berani. Ternyata malah seperti orang bodoh. Hei, kamu apa sih? Meremehkan siapa? UPS. Anak perempuan bau ini adalah kamu. Haha. Putri Tiga yang mulia. HMPH, dia adalah muridku. Panggil dia Xiao Yu, dia suka bicara sembarangan. Mohon pengertian dari Putri Tiga yang mulia. Sudah, urusan militerku sedang sibuk. Tidak ada waktu untuk mengurusi kalian. Masing-masing pulang ke tempatnya. Hei, tunggu dulu. Kalau pernikahan yang dianugerahkan yang mulia itu tingkatnya bagaimana? Apa pantas mengajukan lamaran kepada pangeran ketiga? Ejekan, istri bau busuknya sangat galak. Siapa yang mau menikahimu? Siapa yang sial ya? Pergi, pergi, pergi. Urusan pernikahan putri ketiga kita tunda dulu. Tapi kalau kalian tidak dibantu oleh kami berdua, mungkin akan sangat sulit untuk diselesaikan. Sarangnya iblis merah. Benar-benar tidak tahu diri. Maksudmu, puluhan ribu prajurit dewa di bawah putra mahkota ketiga, masih kalah sama kalian berdua. Kamu pikir hanya dengan menggerakkan mulut, bisa mendapatkan kepercayaan dari istana ini. Kamu terlalu meremehkan aku, kan? Mengatakan aku orang tak bisa mengatasi gua iblis merah. Terserah kepada 3 pangeran muda. Kalau kamu memang berniat mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkannya untukmu. Bagaimana kalau kita bilang kita bantu kamu menyingkirkan Kuochi? Kalau bisa berhasil, aku akan setuju dengan pernikahan ini. Tapi kalau kalian gagal, aku akan jadikan kalian berdua sebagai pengorbanan, mengerti? Mengerti? Ya. Baik. HMPH. HMPH HM. Sini, kamu ngapain?
Kamu sudah lama tidak pulang. Apakah mereka masih mengenalmu? Kamu ngomong apa? Aku ini Raja Iblis. Bagus, bagus. Aku sudah kembali. Kenapa tidak cepat keluar menyambut? Sombong? Kalian siapa sebenarnya? Kamu orang baru, kan? Bahkan tidak mengenal aku. Dia adalah dewa iblis kalian sendiri. HMPH, Plin Plan. Kalian ini sebenarnya apa sih? Berani juga menyamar dengan nama besar Tuan Penguasa Iblis. Berani bicara seperti itu padaku, cari mati. Siapa yang berani sombong di depan sarang iblis merahku? Luli. Siapa kamu? Luli ini aku, Gaofen. Gufen, benar-benar kamu ya? Hahaha, memang kamu ya? Memang kamu ya? Haha, benar-benar kamu. Ayo, letakkan pisaumu. Haha, saudara baik. Tak disangka hari ini kita berkumpul kembali di sini. Luli, apa keinginanmu? Aku ingin semua orang di dunia takut padaku. Dengan begitu, tidak ada yang lagi menganiaya kita. Saat itu, aku akan melindungimu. Ingin semua orang takut padamu. Maka tidak ada yang mau bermain denganmu lagi. Saat itu, bahkan tidak akan bisa mendapatkan istri. Hanya memikirkan mencari istri. Tak punya harapan apa keinginanmu. Harapan saya adalah perdamaian dunia, tentu saja. Selama bertahun-tahun ini, kamu tetap sama saja. Masih tampak lesu begitu. Haha. Jangan ejek aku lagi. Ngomong-ngomong, perubahanmu cukup besar. Ya, sudah bertahun-tahun. Kemana kamu pergi? Kenapa sekarang kamu ada di sini? Sekarang. Aku adalah Raja Iblis di sini. Hehe. Apa? Masih ingat keinginan waktu kecil? Aku ingin semua orang di dunia ini takut padaku. Sekarang. Aku telah mewujudkannya. Haha. Aku ucapkan selamat untukmu. Gadis pelayan ini. Oh, kebetulan sekali. Dia juga sebelumnya begitu. Di gunung ini tak ada harimau. Kamu, Malou, berani menyebut diri raja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas padaku. Akulah penguasa iblis, HMPH. Ternyata kamu, HMPH. Yang mulia hilang bertahun-tahun. Sarangnya iblis merah tanpa pemimpin. Baru saja. Ini baru. Menggantikan posisi Tuan yang mulia sementara. Tuan yang terhormat. Jangan disalahkan. Masih cukup dewasa untuk mengerti, kan? Hehe, hahaha. Kenapa ilmu kamu hilang semua? Kekuatanmu kok hilang semua ya? Hahaha. Orang-orang takut padamu, menghormatimu, menganggapmu sebagai Raja Iblis. Tapi sekarang kekuatanmu hilang semua. Dengan apa kamu berdiri tegak? Dengan apa kamu merasa mulia? Gufen, kamu membawanya ke sini untuk apa? Saat ini, penjaga dewa sedang memimpin pasukan besar. Sedang berencana menyerang Gua Dewa Merah Hitam. Gua Dewa Merah Hitam kami kokoh seperti besi. Tak takut dengan pasukan penjaga dewa. Kamu adalah pengacara Istana Dewa. Saya tahu Gua Dewa Merah Hitam kokoh seperti besi. Tapi kekuatan Istana Dewa juga tidak bisa diabaikan. Pertarungan seperti ini hanya akan merugikan keduanya. Aku menyebutmu teman. Tapi kau menghalangiku. Aku masuk ke jalan setan ini hanya untuk mencapai puncak tertinggi. HMPH, lihatlah, langit pun membantu aku. Sekarang dia kehilangan semua kekuatannya. Di dunia ini, siapa lagi kalau bukan aku? Adapun kamu. Kamu benar-benar sampah sejati. Hanya aku yang akan menyayangimu. Jangan sampai kamu lupa diri. Luli dan Xiao Yu adalah teman.
Kamu juga memperlakukan Xia Yue seperti itu. Pasti ada ketidakadilan, kan? Keadilan hanya dimiliki oleh yang kuat. Kalau begitu, hari ini aku akan bicara serius tentang keadilan. Kalau berani, serang aku saja. Jangan paksa aku. Kalau begitu, sepertinya kamu perlu sadar benar. Hahaha. Hanya dari kamu. Tangan ini sudah menunjukkan kekuatan di atas tingkat 3. Gu Fen, jangan salahkan aku kalau aku tak lagi mengingat masa lalu. Ham. 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 Ah. Seluruh tubuh terluka. Kekuatan dia. Saudaraku. Kamu yang jadi Raja Iblis ini. Apa? Kamu punya kekuatan seperti itu? Kita berdua bergabung. Bisa menguasai 8 penjuru. Mengejutkan 3 dunia. Kamu sebaiknya dulu setuju dengannya. Biarkan dia membawa para iblis lain melarikan diri dari lembah iblis merah. Dengan begitu, masalah dengan putri ketiga akan terselesaikan dengan lancar. Baik, aku setuju denganmu. Tapi sekarang aku masih ada urusan penting. Begini, kamu dulu bawa Motu mencari tempat yang sepi lain. Beristirahat dan pulih. Sembunyikan diri. Aku akan menahan pasukan dari Tiandu untukmu. Tunggu sampai urusanmu selesai. Lalu aku akan menggantikan posisi Dewa Iblis ini. Baik, pergi. Ham. Lapor, Putri 3. Masalah sarang iblis sudah beres. Suku iblis sudah kami usir. Mereka takkan kembali lagi. Orang-orang hina itu sama sekali bukan tandingannya. Sarang iblis merah yang tercerai-berai itu sudah tidak ada lagi. Kalau begitu, mari kita kembali ke kota dewa. Aku akan melapor kepada Yang Mulia. Menikah denganmu. Putri Jun Gu Fen telah menyerah. Putri Rao memberantas sarang iblis merah. Sekarang sedang dalam perjalanan kembali ke kota dewa. Sialan Gu Fen. Aku yang ketiga sebenarnya tidak berniat merebut posisi putra mahkota kota dewa. Sekarang dengan bantuan Gu Fen. Kali ini kembali mungkin menjadi masalah besar di hati. Jadi, Putri Jun maksudmu adalah, jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Bawahanku mengerti. Bersihkan dengan rapi. Mengerti. Sampaikan perintahku untuk mundur dan kembali ke istana. Siap. Hei, Yang Mulia Putri ketiga. Yang Mulia Putri ketiga, maafkan aku, ya, karakter dan keberanianmu. Jika dibandingkan dengan Putri Mahkota dan Putri kedua, lebih cocok untuk posisi calon penguasa di Xiandu. Segala cara sudah dicoba, saling menipu dan berkhianat. Aku benar-benar tidak tertarik. Alasan aku datang menemuimu, itu juga hanya solusi sementara saat di Xiandu. Soal pernikahan. Pangeran ketiga tidak perlu terlalu serius. Saya sudah berjanji padamu. Bagaimana bisa saya mengingkarinya? Lagi pula sekarang aku malah cukup suka padamu. Ini. Aku bagaimana ini? Apakah aku tidak cantik? Bukan. Atau kau punya orang lain yang kau pikirkan? Aku memikirkan dia. Tidak mungkin. Luka yang kau alami sebelumnya, jangan-jangan karena dia. Kalau berani, datanglah ke aku. Oh. Saya adalah gurunya. Melindunginya adalah hal yang wajar. Jangan berbohong, hubungan kalian pasti tidak sesederhana itu. Lihat, gadis, kenapa malu-malu? Kalau kamu memang tidak tertarik pada Gu Fen, maka aku benar-benar akan menikah dengannya. Terserah saja. Bagaimanapun aku tidak masalah. Tenang, kali ini kembali ke Xiandu. Aku akan mengajukan ekspedisi ke negara hujan liar di perbatasan barat kepada Yang Mulia. Kalau kalian tidak ingin terlibat dalam perseteruan kakak pertama dan kedua, kalian harus segera membuat rencana. Kembali ke Xiandu. Kalian mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Siapa yang berbicara? Suara ini.
Adalah orang dari Dewa Perang Duhun Heart di bawah adik perempuan kedua saya. Kelihatannya dia tidak ingin kita kembali ke Xiandu. Dewa Perang Duhui. Atas perintah Putri Nihuang, aku akan mengantar kalian pergi. Aku sudah memasang penghalang di sini. Tentara Pangeran Tiga semua terjebak di luar. Tak ada yang bisa menyelamatkan kalian dan membebaskan. Memang layak disebut orangnya kakak dua. Kerja sangat teliti dan sempurna. Pangeran Tiga, kamu memuji terlalu tinggi. Kalian mau melakukannya sendiri atau aku yang turun tangan? HMPH, kamu jelek banget. Masih cukup percaya diri. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa itu Dewa Perang. Dewa Perang. Haha, kukira aku pernah membunuh banyak Dewa Perang. Anak kecil ini cukup percaya diri. Kalau begitu, hari ini aku akan mulai denganmu dulu. Hanya sepele semut kecil. Tidak pantas bertarung dengan yang mulia. Lihat, dia bisa menyelesaikanmu. Bisa. Aku sarankan kamu jangan bertindak sembrono. Aku adalah penasihat negara yang diangkat oleh kaisar sebelumnya. Kamu ini memberontak kepada atasan. Aku bilang sama kamu, hidup sebagai penasihat negara. Mati hanyalah tulang kering. Kalau mau salahkan, salahkan diri kalian sendiri. Seharusnya tidak bermusuhan dengan Putri Ninghuang. Hei. Siapa kamu? Aduh. Hei, kau pulang dan beritahu Putri Ninghuangnya. Ngaku-ngaku, ya. Apa kamu mau menipu orang? Aku cuma selembar daun kecil saja. Kamu berakting terlalu mirip banget. Jelas-jelas sudah berhenti napas. Bukankah kekuatanmu terlalu tidak stabil? Aku tidak bisa mengendalikannya sedikit pun. Kekuatan aku bisa mengguncang 6 dunia. Hanya seekor semut kecil. Kalian berdua sedang bergumam apa? Putri ketiga tidak ada apa-apa dengannya. Dia akan memperlakukannya bagaimana? Saudara perempuan keduaku benar-benar tidak punya rasa kasih sayang. Sepertinya hanya dengan bersabar dan mengalah. Namun yang didapat malah semakin parah. Setelah Putri Tiga kembali ke istana, apa rencananya? Kali ini aku sudah memutuskan. Akan bersama Longlini Nihuang menjalani hidup terpisah. Prajurit, pimpin pasukan dulu, Dewa Jatuh dan Hancur. Apa yang hancur? Dewa Pejuang Nihuang, hancur karena kalian. Bagaimana penjelasanmu soal ini? Yang mulia, saya. Lapor Yang Mulia. Kehancuran Dewa Perang memang saya yang mengirimnya. Berani sekali kau, Raja Lumpur. Biasanya aku terlalu memanjakanmu, sehingga kau berani melakukan hal seberani ini. Yang Mulia, aku meredamnya karena mendapat kabar. Dan bersekongkol dengan Gu Fen. Berniat memberontak. Baru mengirim Duhui untuk menyelidiki kabar. Putri yang memberontak, ucapan ini. Ini adalah tuduhan yang dipaksakan. Yang Mulia, saya hanya menyuruh Dukui pergi menyelidiki kabar. Sekarang Dukui telah meninggal. Sudah cukup membuktikan penilaian saya. Saudari ketiga menguasai pasukan dan sombong. Niat memberontak. Kemampuan kakak kedua dalam membingungkan benar-benar sudah sangat mahir. Apakah benar membingungkan fakta? Yang Mulia pasti punya penilaian sendiri. Nihuang, apakah yang kau katakan ada buktinya? Bukankah Yang Mulia merasa aneh? Seorang murid dari sekte dewa, malahan menjadi sampah di sektenya. Bagaimana tiba-tiba kekuatannya bisa mencapai tingkat dewa? Itu semua karena gadis kecil di sisinya ini. Dan dia adalah sang penguasa iblis yang terkenal itu. Bangkitlah, kali ini aku sendiri yang mengajar di sarang iblis. Kalian semua berjasa besar. Katakan, apa hadiah yang kalian inginkan? Ini adalah tugas anak ini. Tak berani menerima hadiah. Kamu sudah bertemu dengan ketiga putri tunggal Gu Fen sekarang. Sebenarnya kamu akan memilih siapa untuk dinikahi. Aktrinya cukup bagus juga. Apa yang terjadi padanya? Lapor, Yang Mulia. Dalam perjalanan kembali ke Xiandu, kami diserang diam-diam oleh ahli. Saya berusaha melindungi dengan sekuat tenaga. Karena itu, putri ketiga. Luka parah. Siapa yang berani menyerang kalian?
Lapor kepada Yang Mulia, itu benar-benar dewa perang pengawas dewa yang menghancurkan. Aduh. Aku hanya belum tahu bagaimana dia menggunakan kekuatan penguasa iblis untuk dirinya sendiri. Tapi bersekongkol dengan kejahatan iblis membawa masuk ke Xiandu, membujuk untuk menyerah. Dia pantas dihukum mati. Paduka, saya bersedia menyerahkan tanda komando, dan tidak akan pernah lagi memimpin pasukan Xiandu, sebagai bukti ketulusan. Long Li bersedia menjamin Jiang Rao. Percaya Jiang Rao tidak punya niat buruk. Paduka, Jiang Rao seorang penyihir jahat masuk ke Xiandu, akan membawa bencana tak berujung. Cukup? Jiang Rao kali ini memimpin pasukan dewa membersihkan sarang iblis dengan prestasi. Tanda prajurit tetap kamu yang pegang. Apa? Gu Fen sudah diangkat sebagai penasihat negara. Kali ini membantu Jiang Rao sendiri mengacak-acak sarang iblis. Mulai sekarang diangkat menjadi raja dan menteri. Perintahkan 3 hari lagi mengadakan pernikahan besar antara Gu Fen dan Jiang Rao. Saat itu langit dan bumi merayakan bersama. Semua negeri datang memberi hormat. Soal pernikahan agung, Yang Mulia, jangan mudah percaya pada mereka. Yang Mulia dan Putri Ning Huang memiliki niat jahat. Saling membunuh sesama keluarga. Menuduh orang setia dengan fitnah. Mulai hari ini dikirim ke Istana Gelap. Tanpa perintahku. Tidak akan keluar dari sana. Kamu bilang. Aku ini. Putri ketiga. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Perkawinan ini adalah titah kaisar. Kita berdua tidak punya hak memilih. Tapi tidak apa-apa. Aku punya cara untuk ini. Aku sudah bilang kan, hubungan kalian berdua pasti tidak biasa. Memang begitu. Barang paling berharga di dirinya sudah diambil olehnya. Kata-katamu itu benar. Tapi dia bukan bermaksud seperti itu. Ah, Yang Mulia Putri, kenapa kamu tertawa padanya? Bukan maksud seperti itu. Adik ketiga, sudah lama tidak bertemu. Sungguh membuat kakak sulung merindukanmu sampai sakit. Kakak sulung bercanda saja. Aku lihat wajah kakak sulung berseri-seri. Tidak seperti sedang sakit. Ini semua harus berterima kasih pada adik ketiga dan guru negara, yang sudah menghilangkan kekhawatiranku tentang Ni Huang. Mulai hari ini, ada kalian di sisiku. Segala urusan bisa berjalan lancar. Kakak besar mungkin salah paham dengan maksudmu. Kakak kedua jatuh. Kurasa hari-hari kakak besar ke depan akan membosankan. Maka aku dan kakak besar akan bersaing memperebutkan tahta ini. Bersaing dengan kakak besar untuk mendapatkan tahta ini. Kamu bilang apa? Wanita benar-benar makhluk paling menakutkan di dunia ini. Kakak tidak dengar dengan jelas. Kalau begitu, aku akan katakan lagi. Mulai hari ini, aku akan membalas musuh. HMPH. Bercanda? Apa hakmu? Aku juga putri yang mulia. Bagaimana tidak punya hak? Apalagi aku baru saja menang perang. Dan memegang surat perintah perang. Kualifikasi tergantung kekuatan. HMPH, jangan anggap saja ada Gu Fen di sampingmu. Lalu bisa berbuat sesuka hati. Aku adalah putri dari Kaisar Dewa Suci. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Jika di masa depan Istana Suci dikelola oleh kakak perempuan, pasti akan sangat kacau dan berantakan. Rakyat hidup menderita. Untuk masa depan Xiandu, aku harus merebut tahta dan mendukung Rong. Aku benar-benar meremehkanmu. Dewa Guru yang mulia, aku beri kamu satu kesempatan lagi. Kalau kamu berdiri di sisiku, di masa depan, dunia para dewa pasti ada tempat untukmu. Kalau kamu tetap bersikeras meninggalkan terang dan memilih gelap, aku bersumpah, akan membuatmu terjerumus ke dalam kekal-kekal. Gu Fen, bodoh, tidak mengerti apa yang Putri Duyung katakan. Jelas terang dan gelap. Tapi saat aku di Kunlun Su, sering diancam oleh kakak senior. Menyuruhku melakukan ini dan itu. Aku ini orangnya. Paling benci kalau diancam. Bagus. Aku akan membuat kalian tahu apa itu penyesalan seumur hidup. Haha. Hahaha. Tak disangka orang pertama yang datang menemuiku adalah kamu. Haha, bagaimanapun kamu adalah adik perempuanku yang tercinta. Kamu berakhir seperti ini. Aku juga merasa tidak tega. Haha, Yang Mulia Putri Tua. Apakah kamu percaya kata-kata ini sendiri? Hahaha. Kalau mau tanya apa saja, silakan tanya. Gadis kecil yang mengikuti Gu Fen di aula besar hari itu memang benar adalah Raja Iblis.
Namun kekuatannya saat ini. Sekarang semua berada pada Gufen itu. Benar begitu. Tidak heran Jiang Rao begitu berani dan sombong. Hahaha. Putri Mahkota berhasil menjatuhkanku. Tiba-tiba muncul satu penurunan. Masalahmu memang tidak sedikit. Diamlah. Kamu tidak mau selamanya tinggal di istana ini, kan? Kamu ingin aku bantu hapuskan Gufen? Jika bisa berhasil, aku pasti akan cari cara agar kamu keluar dari istana ini. Aku cuma seorang narapidana, apa yang bisa aku lakukan? Kamu kurang berpura-pura. Kembali aku beri kamu satu kesempatan. Kalau sudah paham, beritahu aku. Dulu aku punya seorang tamu, bernama Kelinci Hitam. Sekarang bersembunyi di Gunung Wu. Serahkan lambang kepercayaanku kepada Kelinci Hitam. Dia akan membantu kamu menyelesaikan masalah Gufen ini. Anak-anak, anak-anak. Menganiaya, menipu. Jangan malas. Ilmu sihir terbaikku ini baru 40% dari potensiku. Kamu sebaiknya benar-benar pahami dan kuasai. Kalau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Kenapa kamu begitu galak? Saya malah merasa 40% sudah cukup sekali. Sebenarnya saya juga sangat ingin mengembalikan semua kekuatan itu padamu. Caranya begini. Kalau bisa melakukan latihan yin dan yang secara bersamaan. Dengan keseimbangan keras dan lembut. Tahukah kamu bahwa kamu memiliki sebuah harta karun di dalam dirimu? Harta karun apa? Aduh, ini siang bolong. Kamu lagi apa? Kamu sedang memikirkan apa? Aku maksudkan hatimu. Itu bukan hati biasa. Benar, itu adalah hati yang penuh keajaiban. Kamu siapa? Apa itu hati yang cerdas dan rumit? Akhirnya, hati yang cerdas dan rumit yang aku cari selama bertahun-tahun muncul. Akhirnya muncul. Dari mana datangnya makhluk buruk ini? Ada yang menyuruhku membunuh kalian. Imbalannya adalah hati yang cerdas dan rumit miliknya. Hati 7 lubang yang cemerlang. Benar, hari itu di hutan kecil. Aku sebenarnya ingin menyerap teknikmu. Tapi siapa sangka hati 7 lubangmu malah mencuri kekuatanku. Ternyata ayahku bilang, harta yang ditinggalkan untukku. Ternyata adalah hati 7 lubang ini. Aku sudah mencari hati ini selama bertahun-tahun. Akhirnya keinginanmu terkabul. Takut. Hati yang cerdas dan halus milikku. Hahaha. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku merasa ada kekuatan tak terbatas. Mengalir tanpa henti di seluruh tubuhku. Apa kamu tidak salah? Tingkat pengembangan kekuatan penguasa iblis sudah 200%. Aku sudah menguasai ilmu sihir. Petir 5 menggelegar di kepala. Ternyata ini adalah rahasia dari hati cemerlang 7 lubang 6. Hari ini aku sibuk dengan urusan kecil. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lain waktu. Menurutmu apa? Kamu masih bisa jalan. Tuan, tolong berbaik hati dan lepaskan. Pergilah, itu urusan Yama. Masih ada aku yang bertanggung jawab mengantarmu bertemu Yama. Ayo. Aduh, terima kasih. Saya sudah menerima niat baik kalian. Sudah diterima? Kita berkumpul lagi lain waktu. Baik, lain waktu saja. Lain waktu kita berkumpul lagi. Baik, Tuan Guru Besar. Lain waktu berkumpul lagi. Hahaha. Baik. Kamu.
Kenapa kamu tidak bantu aku pasang dulu? Orang suci sudah menyerbu masuk. Apa kamu bodoh? Orang memberi hadiah kamu malah tolak. Adik senior, adik senior, adik senior, adik senior, adik senior, adik senior. Sekarang harus panggil Tuan Guru Negara. Aduh, lihat aku. Betul, Tuan Guru Negara. Kami para senior dan junior di Kunlunsu semua sangat merindukanmu. Iya. Sudahlah kamu. Mau suruh aku pulang lagi buat bantu kalian nyalakan air mandi ya? Tuan Guru Negara benar-benar pandai bercanda. Adik senior. Dengar-dengar kamu akan menikahi Putri 3 dari Siandu. Benarkah? Dengar-dengar. Putri 3 ini bersaing dengan Putri Utama untuk menjadi pewaris tahta. Benarkah? Benarkah, kakak? Ayo, ayo, ayo. Kakak, 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 kakak. Ayo. Hei. Kamu ini. Kamu apa sih? Besok adalah pernikahanmu dengan putri ketiga. Apa rencanamu? Kalau begitu, kita pergi malam ini, bagaimana? Cari tempat yang sepi. Takkan berpisah lagi. Lapor Yang Mulia, sekarang sudah diketahui identitasnya dan telah dikonfirmasi. Baik, besok. Di dalam istana akan dihukum mati. Yang Mulia memanggilku hari ini. Ada apa? Tentu saja untuk membantumu. Membantuku. Tahukah kamu jika dia tidak mati? Kekuatan iblis surgawimu akan dianggap sebagai ancaman. Hari ini, aku akan benar-benar membantumu mengatasi kekhawatiran ini. Paduka, sekarang Xiao Yu bukan lagi Raja Iblis. Mohon Paduka berkenan mengampuni Xiao Yu. Melepaskannya tidak mungkin. Dewa dan iblis tidak bisa berdamai. Bagaikan air dan api. Jika suatu hari benar-benar terjadi, dia merebut hati cemerlang 7 lubangmu. Mengambilnya kembali ke istana. Tahukah kau apa akibatnya nanti? Paduka, aku, Gufen, siap mempertaruhkan nyawaku. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku jamin aku tidak akan mempertaruhkan keselamatan 3 dunia. Gufen, tidak apa-apa. Selama waktu kita saling mengenal, itu adalah waktu paling bahagia dalam hidupku. Jika dunia ini tidak bisa menerima aku, maka aku akan menghilang saja. Oh, Xiao Su. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu sedikitpun. Gufen, apakah kau benar-benar ingin demi seorang iblis bermusuhan dengan 3 dunia denganku? Paduka. Aku tidak peduli apakah Xiao Yu dia Raja Iblis atau Xiao Yu. Aku akan melindunginya seumur hidupku. Kesalahannya sebelumnya. Biarkan aku, Gufen, yang menerima hukuman. Kamu mau menerima hukuman, tapi benar-benar pikir bisa menanggungnya. Dosa sang Dewa Iblis. Harus dihukum dengan 81 paku yang mematahkan jiwa. Menembus kulit dan tulang. Baru bisa dihukum. Gufen, aku tidak butuh kamu pergi. Bukankah cuma 81 paku? Aku, Gufen. Sekarang aku bukan lagi orang yang pengecut seperti dulu. Paku yang memabukkan ini bisa menghancurkan dewa dan membinasakan bentuk. Aku tidak butuh kamu pergi. Yang Mulia bilang 81 butir. Kalau begitu, tidak boleh kurang satu pun. Gufen. Xiao Sui. Tenang saja, aku yang akan menggantikanmu. Memberikan penjelasan kepada dunia ini. Baik. Aku percaya padamu. Dekatkan dirimu. Aku ada yang ingin kukatakan padamu. Lupakan aku, Buddha yang mulia. Maaf. Hahaha. Bising banget, bikin aku pusing. Xiao Sui, kakak kecil. Kamu bawa dia pulang ke Kunlunsu. Oke. Kekuatan aku sekarang semua ada di kamu. Tak bisa diambil kembali. Kamu mau bantu aku? Kalau begitu,
Kita pergi malam ini? Oke. Cari tempat yang sepi, jangan lagi. Berpisah, lupakan aku saja. Ah ah. Oh. Ah ah ah. Sudah bertahun-tahun. Tanpa kamu di sisiku berceloteh. Benar-benar agak sulit terbiasa. Masih ingat tidak? Di pohon ini. Dulu aku hampir ketakutan setengah mati karenamu. Hahaha. Siayue hahaha. Siayue. Hahaha. Hahaha. Xiao Yu. Hahaha, sangat lucu sekali.